Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Jaka Patria. Oke, hari ini saya mau membahas tentang alat proteksi diri, ya, personal protective equipment. Kalau tenaga medis punya macam-macam, ada baju hazmat, masker N95. Yang saya mau bahas sekarang adalah untuk masyarakat awam. Oke, sebelum saya ngebahas itu, saya mau mengingatkan kembali sedikit mengenai coronavirus. Dia ini virus baru, beta coronavirus, virusnya jenisnya RNA. Perlu diingat bahwa virus itu lemah kalau di luar tubuh. Jadi dia hanya terdiri dari kapsul, pembungkus, envelope, sama ada materi RNA di dalamnya, materi kode-kode asam amino. Nah, jadi misalkan dia nempel di kulit saya, misalkan saya cukup sabunan, tidak harus sabun antiseptik, sabun biasa, lapisan lemak pembungkusnya larut, itu hilang, dia tidak berbahaya. Yang berbahaya apabila gimana? Apabila dia ketemu sel yang spesifik, sel yang ada reseptor ACE2, gitu kalau istilah medisnya. Jadi ibaratnya tuh virus ini nih mesin pencetak uang, tapi dia belum punya apa-apa. Kalau dia nggak ketemu sel, dia nggak punya kertas, dia nggak punya tinta, dia nggak bisa nyetak uang. Tapi begitu dia sudah ketemu sel yang spesifik, dia berbahaya. Oke, metode penularannya droplet itu bisa sampai 2 meter, orang batuk sampai 2 meter, gitu ya. Biasanya mati sendiri. Kalau pada permukaan benda mati itu maksimal 72 jam itu udah mati sendiri. Obat belum ada. Sampai saat ini masih dikembangkan. Apapun namanya masih dikembangkan. Nah, ini yang menariknya adalah dia bisa menular 2 hari sebelum ada gejala. Misalkan saya nggak punya gejala, nggak ada demam, nggak ada batuk, tapi saya punya COVID-19. Saya bisa menularkan ke orang lain jauh 2 hari sebelum saya punya gejala. Oke, kita ngebahas sekarang alat proteksi diri untuk masyarakat awam. Ketika harus keluar rumah, gitu ya. Kalau orang medis minimal pakai masker N95, gitu ya. Kalau kita gimana? Yang non medis, pakailah masker kain. Nah, sarannya apa? Sarannya lapisi tisu. Perbedaan antara masker bedah yang ini, masker N95 sama masker kain, yang pertama adalah kemampuan filtrasinya. Mereka bisa memfiltrasi yang dua ini, yang buat tenaga medis ini bisa filtrasi sampai partikel yang sangat kecil. Yang kedua adalah lapisannya. Ini ada 3 lapis. Lapisan ini 5 lapis. Nah, kita jangan mau kalah yang non medis. Cara simpelnya, tisu dilipat. Jadi ada 4 lapis tisu, taruh di belakangnya. Di belakangnya pasang. Sesuaikan dengan masker kainnya ya, lebarnya ya. Oke. Setelah selesai, inilah harus langsung dicuci. Jangan khawatir, dicuci aja si virusnya udah mati kok. Oke. Nah, idealnya orang bagusnya punya berapa sih masker kain? 1 orang 3 bagusnya. Tadi saya bilang 3 hari di benda mati, dia pasti mati virusnya, kan gitu ya. Jadi kalau kita punya 3, kalau kita sehari keluar sekali, udah aman nih. Sterilisasi sebenarnya macam-macam, didiemin 3 hari, kalau dijemur 1 jam ya, atau pakai deterjen juga sudah mati, apalagi tambahin larutan pemutih. Oke. Nah, ketika kita harus datang ke rumah sakit, ke toko dan segala macam, saya menyarankan kita juga harus ada alat proteksi diri. Yang pertama, masker sudah otomatis ya. Penutup kepala saya saranin yang buat kayak orang keramas, tutup kepala, tutup sampai hidung. Oke, media masuk kuman sampai saat ini kan hidung, mulut, telinga. Hidung, mulut, sama mata. Tapi nggak ada salahnya kita juga tutup telinga untuk jaga-jaga. Lah, untuk yang mata kita pakai kacamata. Untuk mulut dan hidung kita pakai masker. Nah, saran tambahannya apa? Saran tambahannya adalah pakai sarung tangan, mau plastik, mau kain, gitu ya. Kenapa? Kalau kita pakai sarung tangan, kecenderungan kita menyentuh wajah jadi berkurang karena kan nggak nyaman menyentuh dengan karet atau plastik, gitu kan. Terus sepatu gimana? Sepatu apa aja boleh, cuman kalau ada sepatu karet atau boots lebih sarankan. Jadi begitu nyampe, alas kakinya langsung direndam sama larutan klor, sama pemutih atau deterjen, gitu ya. Oke, begitu pulang, semua alat-alat ini harus langsung dicuci. Nah, jikalau di rumah ada yang batuk, belum tentu kena corona, saran baik yang batuk dan yang tidak batuk tetap pakai masker kain, gitu ya. Walaupun dia tidak sebagus masker bedah, tapi kalau dengan kita lapisin tisu, terus kita hati-hati, akan sangat-sangat membantu. Baik.
Nah, untuk di rumah sendiri bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bersihkan rumah. Sapu, pel, pagi sore serat teratur. Yang kedua, pencahayaan. Virus corona itu nggak seneng dengan cahaya, dengan sinar matahari. Jadi buka jendela, ventilasi udara yang baik juga akan membantu berjemur. Nih hot topic nih. Berjemur baik, sangat baik. Dilakukan 15-30 menit aja cukup. Sekitar jam 10 sampai jam 11. Nggak usah tengah hari banget, malah kosong nanti ya. Terus untuk olahraga sebaiknya di dalam rumah saja. Kenapa? Karena pas kita lari itu udah tadinya droplet itu hanya 2 meter bisa lebih, kan ada aliran udara gitu ya. Jadi kalau lari ya bagus di rumah atau sekitar rumah saja. Untuk makanan gimana? Makanan nggak ada yang spesifik, suplemen makanan spesifik untuk coronavirus tidak ada. Tapi kalau sistem imun kita baik, minum suplemen, kita mencegah infeksi sekunder. Banyak yang pasien-pasien yang meninggal karena COVID itu karena dia punya penyakit sekunder gitu. Vitamin yang berguna A, C, dan E banyak di sayuran, di buah-buahan kuning yang berwarna kuning dan merah. Temulawak, jahe bagus. Terus buah-buahan misalnya jambu juga baik. Bisa ditambah jintan hitam atau habatus sauda ya. Jadi take home message-nya adalah bila kita harus keluar rumah harus selalu gunakan masker dan alat proteksi diri. Makanan bergizi, berjemur dan olahraga teratur harus dilakukan secara teratur. Kebersihan rumah harus selalu dijaga. Vitamin dan suplemen bisa sangat membantu. Ingat, siapapun mungkin tertular dan kita tidak tahu siapa yang bisa menularkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.